Oke, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Tapi terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan pelihara kami, Tuhan jagai dan lindungi kami. Bapak, terima kasih. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, biarlah kami mengalami Engkau, mendapatkannya, dan kami tangkap pesan-Mu, dan kami hidupi apa yang jadi pesan Tuhan buat kami. Berbicaralah sebab itu buat kami pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita, Bapak Ibu Saudara, siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita dalam keadaan baik dan terpelihara Tuhan senantiasa. Amin. Kita bersyukur untuk perlindungan yang senantiasa Tuhan berikan buat kita, limpah dalam kehidupan kita selama ini. Nah, mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita terus berdoa lebih lagi untuk kondisi bangsa kita yang sedang memasuki masa new normal. Nah, kita harus tahu apa yang disebut dengan keadaan new normal. Keadaan new normal jangan disalahpahami bahwa keadaan sudah normal kembali seperti sedia kala. Oh, bukan itu maksudnya. Keadaan new normal adalah kita menjalani kehidupan beraktivitas sehari-hari di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung, tetapi kali ini kita lakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sangat baik. Tetap lakukan itu. Dalam arti kata lain, lakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, namun jalani pola hidup sehat rohani, jasmani. Terus terhubung dengan Tuhan, karena tanpa kekuatan dari Tuhan dan keterkoneksian dengan Tuhan, kita nggak mampu. Ya, saya percaya kita tangkap ini semua. Artinya bukan semata-mata sisi jasmaninya aja yang kita tingkatkan, tapi sisi rohaninya kita bangun senantiasa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah berkat di dalam kebersamaan. Atau lebih tepatnya lewat pesan ini Tuhan lagi menekankan tentang gini, pentingnya membangun sebuah kebersamaan yang benar di dalam keluarga. Wow, Tuhan lagi bicara keluarga lewat pesannya di minggu ini. Dan apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu Saudara, waktu kita bangun kebersamaan yang benar, yang apa yang kita lakukan ini gak pernah sia-sia. Ada berkat yang tersedia di balik semuanya itu. Yang menjadi masalah kadang-kadang gini, orang seringkali memfokuskan lebih kepada pencarian berkatnya daripada membangun kebersamaannya. Tetapi lewat pesan ini Tuhan mau kita tekankan, bangun kebersamaannya, maka berkat akan mengikuti. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, awalnya saya agak aneh waktu terima pesan Tuhan ini. Bukan sekali, bukan dua kali, terus saya terima pesan yang sama, yaitu tentang keluarga, tentang kebersamaan, tentang kesehatan, tentang bagaimana suami istri bergandeng, suami istri anak bergandeng tangan. Nah, Tuhan menekankan tentang kebersamaan. Nah, yang buat saya aneh adalah gini, bukankah kita selama ini terakhir di 3 bulan terakhir, bukankah bersama-sama terus di rumah bareng-bareng, suami, istri, anak, udah bersama-sama kan selama ini? Apakah itu yang dimaksud dengan kebersamaan? Oh, ternyata bukan itu. Bukan sekedar kumpul sama-sama setiap hari. Makanya agak aneh juga loh tentang keluarga di tengah kondisi keluarga lagi pada ngumpul. Oh, ternyata Tuhan melihat kumpul belum tentu ada kebersamaan ternyata. Jadi ternyata gini, berbeda dengan kebersamaan yang Tuhan maksud. Kebersamaan bukan soal berada di sebuah tempat yang sama secara berbarengan. Tapi kan kami ada di dalam sebuah rumah bersama tiap hari. Nah, ada bersama-sama di dalam sebuah tempat setiap hari bukan artinya terjadi kebersamaan. Kalau hatinya enggak terfokus satu dengan yang lain. Ya, jadi kebersamaan bukan soal ada di tempat yang sama. Tapi hatinya sama enggak? Melekat satu dengan yang lain. Ya. Jadi kebersamaan bukan tentang berada di tempat yang sama, melainkan apakah ada kesatuan hati nggak di dalamnya. Pergi jalan-jalan bersama-sama keluarga dalam satu kendaraan. Yang satu fokusnya sama HP, yang satu fokusnya sama pekerjaan yang jauh di luar yang dia lagi tinggalkan, tapi fokusnya sama pekerjaan, yang satu fokusnya sama hal yang lain. Apakah itu kebersamaan? Jadi kebersamaan bukan tentang ada di sebuah tempat yang sama bersama-sama. Kalau hatinya semua ada di luar,
dan berbeda satu dengan yang lain. Itu bukan kebersamaan. Itu satu hal. Kebersamaan juga bukan tentang mengerjakan sesuatu bersama-sama. Tapi kan kami lagi bareng Pak mengerjakan bersama-sama. Contoh yang mudah kita Pak, yang mudah kita ngerti adalah gini. Ini contoh aja. Satu main drum, yang satu main gitar, yang satu main keyboard. Apakah itu dikatakan bersama-sama, ada kebersamaan? Bisa iya, bisa enggak, belum tentu gitu ya. Kalau fokus hatinya enggak kepada tujuan yang sama, itu bukan kebersamaan, hanya main bersama-sama. Kalau enggak ada kesepakatan bersama-sama untuk meninggikan Tuhan lewat apa yang dikerjakan, itu bukan kebersamaan. Jadi kebersamaan bukan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, melainkan apakah ada visi yang sama di dalam melakukannya, apakah ada kerinduan yang sama untuk meninggikan Tuhan. Itu baru kebersamaan. Lalu kebersamaan juga bukan soal melakukan aktivitas dengan menggunakan baju seragam yang sama. Ya sekarang kan banyak kan arisan ibu-ibu kan suka ada temanya kan. Minggu depan kita pakai merah semua. Ada bukan gara-gara lihat ibu-ibu pakai merah. Minggu depan kita pakai merah semua, atau minggu depan kita pakai pink semua. Apakah itu kebersamaan? Enggak. Kalau cuma soal baju sama, atribut sama, itu belum kebersamaan. Atau kalau ada hari-hari ini ibadah online di dalam keluarga setiap minggu, itu kan pakai seragam kan? Semua pakai baju tidur yang sama, ikut ibadah online. Apa itu kebersamaan? Belum bisa disebut kebersamaan kalau hatinya nggak terfokus untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, atau kalau enggak di dalam hati ada tujuan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu belum kebersamaan. Nah demikian juga di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Kumpul sama-sama belum dapat dikatakan kebersamaan kalau hatinya enggak berpaut satu kepada yang lain. Pergi bersama-sama melakukan pekerjaan bersama-sama bukan disebut kebersamaan kalau enggak punya visi yang sama. Bukan soal seragam yang sama, tapi apakah ada kerinduan yang sama, apakah ada ketulusan yang sama. Nah ini Bapak Ibu Saudara, nanti di bagian dalam kita akan membahas lebih lanjut tentang prinsip-prinsip membangun kebersamaan. Yang sepertinya kayak mudah, tapi ternyata gini, kita butuh pemahaman yang benar di dalam melakukannya. Rasanya kan mudah kan, waduh lakukan kebersamaan. Ternyata sesuatu yang terdengar mudah belum tentu mudah dilakukannya kalau kita nggak memang sungguh-sungguh untuk mau melakukannya. Mari kita buka Mazmur 133. Mazmur ini udah sangat kita kenal, terdiri dari 3 ayat. Mazmur 133 ayat 1 saya bacakan ketiga ayat ini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala melaleh ke janggut, yang melaleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bicara soal kebersamaan harusnya itu adalah sesuatu yang indah, ya, karena di ayat 1 juga Tuhan lewat pemazmur Daud juga melihat memang alangkah baik dan indah. Tuhan sendiri mengakui bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang indah. Ya. Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya memang nggak bisa hidup seorang diri. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk dia bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Itu adalah suatu hal yang mendasar sekali, bahwa manusia butuh manusia yang lain. Tetapi ternyata bukan semata-mata hidup dengan sekedar manusia yang lain, tetapi manusia pada dasarnya butuh untuk hidup bersama-sama dengan orang yang dia cintai dan orang yang mencintai dirinya. Dan orang-orang itu sebetulnya harusnya disebut keluarga. Keluarga adalah wadah di mana manusia dapat melakukan sesuatu bersama-sama dalam ikatan yang indah. Ya. Keluarga itu memang bukan selalu isinya harus ada suami, istri, anak. Kadang-kadang kan memang ada dalam komposisi yang gak lengkap, tetapi tetap ada beberapa orang di dalamnya. Ada orang-orang yang bernaung di dalamnya, saling mencintai dan yang dicintai. Itu sebuah keluarga, Bapak Ibu Saudara, secara sederhananya.
Jadi melakukan apapun dengan orang-orang yang kita cintai itu jauh lebih luar biasa dibandingkan melakukannya seorang diri. Ya. Bahkan ketika sedang mengalami problema sekalipun, waktu kita melakukannya bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, kita lebih tegar. Bukan cuma sekadar mampu melakukannya dengan jumlah orang lebih banyak, tetapi kita bisa memikirkannya bersama-sama, kita bisa memecahkannya bersama-sama. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4, nah di situ dikatakan tali 3 utas nggak mudah putus dibandingkan tali 1 utas. Artinya kita membutuhkan anggota keluarga yang lain untuk saling menopang. Itu yang disebut seharusnya namanya keluarga. Nah, bagaimana sekarang Tuhan di dalam memandang kebersamaan? Seperti apa sih Tuhan memandang kebersamaan? Dan apa yang disebut dengan kebersamaan sejati yang dimaksud Tuhan? Kadang-kadang ini definisi kebersamaan yang seringkali manusia, seringkali orang percaya pahami dengan yang Tuhan maksud, seringkali ada beda seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, lewat Mazmur 133 ini kita akan belajar banyak ya tentang makna kebersamaan ya. Karena Mazmur ini gini, singkat 3 ayat namun ada terkandung keindahannya. Di balik kesingkatannya itu ada makna-makna yang dalam. Ada pengertian-pengertian dalam tentang apa sih yang dimaksud dengan kesatuan, kebersamaan itu, dan apa aja berkat-berkatnya. Artinya banyak sekali, kaya sekali Mazmur 133 ini. Nah, latar belakangnya adalah gini Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud menulis ini dengan judul nyanyian ziarah. Ya, kalau di dalam terjemahan yang lain di situ disebut nyanyian pendakian. Jadi ternyata Mazmur ini sering digunakan oleh orang-orang Israel dari berbagai wilayah untuk naik ke Gunung Sion, ke pegunungan Yudea, di mana di puncaknya terdapat kota Yerusalem, di mana ada bait Allah di situ. Nah, jadi buat orang Israel di dalam 1 tahun mereka ada ibadah yang mereka harus datangi langsung ke Yerusalem. Nah, karena letaknya di pegunungan, maka orang-orang yang dalam perjalanan menuju ke bait Allah itu bukan perjalanan yang mudah. Ada jalan-jalan yang harus didaki, ada tebing-tebing terjal, ada panas terik yang kita tahu sudah kali di wilayah sana kalau panasnya minta ampun. Nah, karena perjalanan yang nggak mudah, maka isu tentang kebersamaan menjadi sesuatu yang penting. Karena gini, waktu sulit untuk menuju ke sana, kadang-kadang kan aduh, malas juga deh, enakan di rumah, enakan gak begini. Nah, disitulah akhirnya belum lagi ketemu dengan orang-orang yang dari wilayah lain yang datang bersama-sama naik. Akhirnya bersinggungan lah, akhirnya ini dan itu, maka kebersamaan itu sangat ditekankan. Nah, makna kebersamaan yang dimaksud untuk mereka adalah gini, bahwa mereka adalah bukan orang-orang yang diingatkan, bukankah mereka adalah orang memiliki tujuan yang sama mencari Tuhan. Bukankah mereka adalah orang-orang yang sebangsa dan seiman, mereka diingatkan tentang makna kebersamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada kata sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara. Nah, kata saudara-saudara ini nggak selalu diterjemahkan saudara-saudara seiman aja. Seperti tadi kan, orang-orang yang datang dari berbagai wilayah untuk datang ke Yerusalem. Kan mereka kan nggak kenal, hanya karena sama-sama orang Yahudi. Nah, itu makna saudara-saudara. Tapi ternyata kata saudara-saudara ini ternyata berbicara juga tentang orang-orang yang ada di dalam ikatan keluarga. Jadi artinya Tuhan sedang menekankan makna kebersamaan sejati lewat Mazmur ini di dalam hubungan sebuah keluarga orang percaya. Siapa sih yang gak mau menginginkan kebersamaan di dalam keluarga? Mestinya setiap kita, semua orang percaya merindukan adalah kebersamaan dalam sebuah keluarga. Nah, Tuhan memandang kebersamaan ini sebagai sesuatu yang bukan hanya baik, tapi juga indah. Nah, makanya kan di dalam ayat pertama kan dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sebetulnya saking Tuhan mau memberitahu bahwa kebersamaan itu baik dan indah, sampai sebetulnya di dalam kata bahasa Indonesia memang agak sedikit kurang kuat, artinya sungguh alangkah. Nah, sebenarnya kata sungguh itu sebetulnya artinya lihatlah. Tuhan lagi bilang, lihat orang kebersamaan tuh baik dan indah loh. Nah, maksudnya penekanannya di situ. Cuman diterjemahkan dengan sungguh alangkah baik dan indahnya. Memang jadi lagu sih, jadi enak. Tapi maksudnya lagi penekanan. Orang yang mengalami kebersamaan
Itu baik dan indah. Kita arti kata baik memang ya udah, memang artinya baik. Orang melihatnya juga enak, itu sesuatu yang baik. Nah, kata indah ternyata arti dalam bahasa aslinya adalah naim. Naim itu pleasant, menyenangkan. Jadi bukan cuma baik dilihat sama orang lain, tetapi buat orang yang menjalaninya itu menyenangkan. Aduh enak. Aduh, orang yang melakukan menikmati sebuah hal yang sangat menyenangkan. Makanya Tuhan menekankan, lihat betapa baik dan indah, betapa baik dan indah. Bukan cuma dilihat orang, tapi juga enak untuk dirasakan, untuk dialami. Ya, kalau cuman kan nggak banyak loh. Baik dan menyenangkan itu nggak banyak. Kalau baik tapi nggak menyenangkan, itu banyak. Misalnya contohnya apa? Baik, baik. Enggak baik tapi menyenangkan. Misalnya gini, orang lagi didisiplin, sebaliknya, baik tapi tidak menyenangkan. Orang yang lagi didisiplin itu menyenangkan nggak? Oh enggak loh. Seorang anak yang lagi dihukum sama mamanya karena sebuah kesalahan, waktu dihukum menjalani pendisiplinan itu nggak enak loh, nggak menyenangkan. Tapi baik nggak? Baik. Jadi kalau baik tapi nggak menyenangkan banyak. Menyenangkan tapi baik banyak nggak? Banyak. Dosa, ya, dosa itu menyenangkan. Baik nggak? Nggak. Kedagingan, kedagingan enak sekali. Baik nggak? Nggak baik. Makanan yang kebanyakan menyenangkan nggak? Awalnya menyenangkan, tapi ujungnya nggak baik. Tetapi yang baik dan menyenangkan, Tuhan menekankan, itu ada dalam kebersamaan di dalam keluarga. Nah, Tuhan mau kita alami itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi nggak banyak tentang yang namanya baik dan menyenangkan, tapi mari buat hal yang ini, mari kita lihat fokus lebih lagi. Pesan Tuhan ini jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Tuhan menekankan pesannya ini untuk keluarga orang percaya dan anggota-anggotanya. Siapa itu? Kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menekankan makna yang sesungguhnya dari sebuah kebersamaan berikut dengan berkat-berkat yang diperoleh bagi siapa yang melakukannya. Jadi nggak cuma sekedar baik dan menyenangkan, tapi Tuhan juga bilang ada berkat ketika orang menjalani baik dan menyenangkan, yaitu kebersamaan itu. Nah, seringkali yang tadi saya sampaikan di awal, seringkali kan apa yang dikejar oleh orang percaya kan nggak sedikit orang yang ngejar berkatnya, tapi nggak membangun kebersamaannya. Padahal gini, kunci keberkatan itu ada di depan mata. Yang Tuhan inginkan adalah mari apa di depan mata ini bangun, kita revisi, kita perbaiki, bangun kebersamaan. Karena gini, Tuhan menjanjikan ada berkat, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi ini udah hukum Tuhan, saya cuma nyampaikan, ya nggak mengiming-imingi, tapi ini udah hukum Tuhan. Ya, Tuhan mau bangun itu kebersamaan, karena berkat menanti di situ. Nah, beberapa prinsip kebersamaan yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah yang pertama gini, kebersamaan bukanlah kebersamaan tanpa kepemimpinan. Kebersamaan bukanlah kebersamaan kalau tanpa kepemimpinan. Itu adalah Mazmur 133 ayat 2. Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini lagi bicara apa sih? Ini lagi bicara kepemimpinan Imam Harun. Jadi pemazmur Daud ini melihat bahwa ada di zaman perjanjian lama, memang ada. Jadi Daud ini melihat bahwa ada kebersamaannya indah kalau itu merujuk kepada sebuah kepemimpinan keimaman. Dan Daud melihat di zaman perjanjian lama bagaimana Musa mengangkat Harun sebagai imam buat bangsa Israel. Dia menuangkan minyak ke atas kepala Harun. Inilah tanda di mana Tuhan telah menunjuk seorang pemimpin rohani dan menuangkannya dengan minyak ke atas kepalanya. Bukan cuma sekedar minyak dituangkan, tapi bicara soal kekuatan Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada orang yang dikhususkan untuk memimpin di dalam kerohanian buat bangsa Israel. Dan Tuhan kasih kemampuan buat orang itu. Jadi sejak saat itu Harun adalah pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara Imam Harun dulu nih, apa sih tugas Imam Harun? Tugas Imam Harun adalah gini, perantara manusia dengan Tuhan. Tugas imam kan di perjanjian lama kan
Ya, di Alkitab kan jelas kan, perantara antara manusia dengan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, itu tugas imam. Tugas imam adalah memperdamaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Tugas imam adalah mempersembahkan berbagai korban korban persembahan kepada Tuhan, entah di dalamnya korban bakaran, korban menghapus dosa, korban keselamatan, dan lain-lain. Ada tugas imam yang menaikkan korban-korban itu kepada Tuhan. Dan kemudian ada satu tugas imam, yaitu mengajarkan kepada bangsa Israel. Jadi tugas imam adalah mengajar juga. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di Alkitab, setiap Tuhan hendak melakukan sebuah kegerakan. Apa yang pertama-tama Tuhan lakukan terlebih dahulu sebelum kegerakan itu dimulai? Nah, kalau Tuhan mau melakukan kegerakan, mestinya dahsyat nggak? Mestinya dahsyat. Apa yang pertama-tama Tuhan lakukan sebelum melakukan kegerakan? Dia memilih pemimpin terlebih dahulu. Sebelum Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pilih Musa dulu. Maka Musa di tengah ketidaksanggupannya, tapi dimampukan Tuhan untuk memimpin. Nah, yang pertama-tama Tuhan lakukan, pilih pemimpin dulu. Waktu Musa selesai masa tugasnya, pas bagian bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, dia memimpin lagi. Dia memilih pemimpin lagi. Yaitu siapa? Joshua. Jadi sebelum kegerakan terjadi, sebelum kegerakan besar dilakukan Tuhan, selalu Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin terlebih dahulu. Karena pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang tahu maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga Tuhan gampang berkomunikasi karena dia ada nangkep isi hati Tuhan. Dan gampang buat Tuhan untuk menyampaikan sesuatu pada pemimpin tersebut. Maka kegerakan besar terjadi. Nah, ternyata kalau kita sadari, keluarga adalah sebuah kegerakan besar Tuhan bagi orang percaya. Nah, sebelum kegerakan besar yang Tuhan lakukan di dalam sebuah keluarga, Tuhan memilih pemimpin terlebih dahulu. Nah, pemimpin di dalam keluarga Tuhan kan sudah tetapkan. Siapa? Seorang pria, suami, yang adalah menjadi pemimpin. Nah, ternyata suami kan bukan cuma sekedar kepala keluarga. Suami bukan cuma sekedar pemimpin, tapi suami juga adalah imam di dalam keluarga. Nah, apa tugas imam kalau begitu? Sama dengan gambaran tugas Harun, tugas imam Harun. Di mana dia harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, dan nangkep isi hati Tuhan, dan menyampaikan arahan kepada anggota keluarganya. Dia juga harus mengajar kepada anggota keluarganya. Dia juga harus mempersembahkan korban kepada Tuhan bersama keluarganya. Siapa yang menjadi pokok inisiatifnya? Pemimpin, imam itu. Karena gini, jangan ini dipandang sebagai sesuatu yang sulit, tetapi kini pandanglah bahwa keluarga itu adalah sebuah kegerakan yang Tuhan sedang persiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Nah, seringkali kan kita menganggap keluarga adalah tempat di mana ada suami, ada istri, ada anak, kemudian beranak cucu banyak gitu. Bukan sekedar semata-mata itu keluarga. Adalah wadah di mana Tuhan mau nyatakan kuasanya di situ. Dan butuh pemimpin, dan pemimpin itu adalah kepala keluarga. Ya, kalau keluarganya ada seorang pria pemimpin, ya dia. Tetapi kan kadang-kadang ada single parents. Nah, itulah parentnya yang single itu yang tetap menjadi ambil alih kepemimpinan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti dalam kesebelasan sepak bola kan. Klub sepak bola terbaik sekalipun, anggotanya terdiri bukan hanya cuma anggota aja, tapi selalu ada kaptennya kan, selalu ada manajernya, ya maksudnya pelatihnya. Tugasnya apa sih? Butuh seseorang yang bisa mengarahkan ini kesebelasan mau dibawa kemana, apa targetnya, apa yang harus dicapai. Nah, butuh seorang pemimpin di situ. Strategi apa nih harus kita terapkan nih waktu kita berhadapan dengan kesebelasan lain. Nah, itulah tugas pemimpin di situ. Bagaimana mengganti pemain ini untuk ditugaskan ke posisi ini? Siapa yang paham? Pemimpin. Bahkan kesebelasan sepak bola pun butuh pemimpin. Keluarga butuh nggak? Keluarga juga butuh pemimpin yang berfungsi. Ya, jadi bicara soal pemimpin, bukan cuma fungsi status, tapi bukan fungsi status, bukan cuma sekedar status, tapi fungsi. Ya. Nah, sekarang tugasnya apa sih? Ternyata banyak. Ya. Jadi kalau saya sampaikan gini, bukan saya so tahu, tapi waktu saya nyampaikan gini, saya yang pertama-tama
menerima. Oh iya, diingatkan kembali. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, saya juga diingatkan kembali bahwa ternyata membangun kebersamaan butuh kepemimpinan, kepemimpinan ilahi tentunya. Nah sekarang tugas-tugasnya apa? Seorang imam itu, seorang pemimpin, ternyata seperti yang saya sudah sampaikan, seorang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, sehingga tahu apa yang dikehendaki Tuhan buat anggota keluarganya. Sama kan dengan tadi yang pelatih sepak bola itu kan, dia tahu apa yang harus dilakukan buat kesebelasannya. Kadang-kadang kita perlu ditegur, perlu teguran Tuhan. Nah, tugas pemimpin lu tangkap nih, Tuhan lagi ngingetin apa sih buat kita. Karena gini, kadang-kadang kalau nggak ditegur kita merasa oke-oke aja kok. Kita butuh itu. Wow, dan luar biasa waktu Tuhan ingatkan kita, oh iya ya. Nah itu butuh. Nah pemimpin itu tugas pemimpin. Pemimpin juga harus proaktif dan berani menghadapi tantangan yang muncul di dalam keluarga dan di dalam menghadapi sesuatu yang mengancam kesejahteraan keluarga. Pemimpinlah yang maju di garis depan, bukan pemimpin yang kabur duluan pergi. Karena pemimpin yang harus pasang badan ini loh. Karena gini, tugas pemimpin adalah mengayomi anggota keluarganya, sehingga ada rasa aman, ada rasa diayomi, gak ada kekhawatiran dan gak ada ketakutan buat anggota keluarga. Nah anggota keluarga yang masih ada ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, nah kembali dipertanyakan tugas seorang pemimpinnya gimana. Jadi ternyata pemimpin itu adalah memberikan rasa aman pada anggota keluarganya. Pemimpin harus berani mengambil sebuah keputusan, bukan asal keputusan, tapi ya keputusan yang bijak, keputusan yang tepat atas sebuah masalah yang muncul. Niatnya sambil saya menyampaikan gini kan, ini juga lagi ingetin diri saya sendiri juga. Jadi pemimpin juga harus hidup di dalam integritas, bukan cuma sekedar kejujuran, tapi ada tanggung jawab, sehingga menjadi pemimpin yang juga dihormati oleh anggota keluarga. Dihormati anggota keluarganya kan sebetulnya gini kan, salah satu syarat menjadi seorang diaken kan, kalau kita perhatikan di surat penggembalaan Rasul Paulus kepada Timotius kan, di situ kan ada syarat untuk menjadi seorang milik jemaat, dihormati oleh anggota keluarganya. Sebenarnya apa sih dimaksud dengan dihormati anggota keluarganya? Kita paham arti dihormatinya. Yosua lihat Musa, dia menghormati Musa sehingga dia mau meneladani Musa. Kalau Yosua nggak hormat sama Musa, mana mau gue ikutin ini, gitu ya. Artinya menjadi teladan. Namun ingat, pemimpin juga bukan orang sempurna. Pemimpin juga bisa melakukan kesalahan. Nah, seorang pemimpin yang melakukan kesalahan, maka sepatutnya juga dia berani minta maaf. Kalau dia seorang pemimpin dalam keluarga, maka dia juga harus berani minta maaf sama istri, sama anaknya. Udah nggak usah malu-malu. Oh nanti aja lah, tunggu mau menjelang perjamuan kudus kan salaman di situ. Bapak Ibu Saudara, yang salaman menjelang perjamuan kudus, apa urusannya selesai nggak di situ? Kan cuma salaman aja kan, nggak bilang minta maaf, aduh kemarin aku melakukan kesalahan, kan urusannya kan nggak beres kan, cuma jabatan, tapi mending lah ya ada jabatan tangannya. Itulah awal pencairan dari kekakuan. Tetapi tetap mau urusan masalahnya harus diselesaikan. Seringkali banyak orang menganggap ini, udah dah dibiarin nanti hilang sendiri. Hilang sendiri nggak? Enggak. Kalau belum diberesin, nggak hilang. Nah tugas pemimpin bukan cuma berani menegur orang, tapi tugas pemimpin bukan cuma menegur kesalahan orang lain. Tugas pemimpin yang berani adalah berani mengakui kesalahan. Wah ternyata banyak kayak kriterianya ya. Lalu ini baru satu lagi. Nah, oleh sebab itu kita harus paham, pemimpin ternyata harus ada wibawa. Pemimpin harus punya hikmat. Tapi cuman saya sering sering kali disalahpahami adalah orang salah mengartikan apa itu wibawa. Sehingga seorang pemimpin supaya pengen kelihatan wibawa, maka dia galak, maka dia otoriter. Biar berwibawa Pak, enggak. Berwibawa bukan soal galak dan otoriter. Berwibawa adalah waktu dia terhubung sama Tuhan dan waktu dia menerapkan apa yang Tuhan sampaikan secara sederhana. Otomatis ada wibawa kok. Waktu kita tangkap apa yang mau jadi mau Tuhan dan kita hidupi itu. Sederhana sebetulnya, wibawa nggak usah dibikin-bikin, otomatis timbul sendiri kok. Waktu kita konsekuensi dengan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, wibawa itu muncul kok. Wibawa itu muncul ketika kita ada ketegasan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan iya, kalau ini kebenaran ini kebenaran.
Tapi kalau nggak tegas perintah, nggak ada wibawa. Hikmat juga, pemimpin butuh hikmat, tapi seringkali disalahpahami. Hikmat adalah sama dengan so pintar, maka kita ngomong sebanyak mungkin supaya kelihatan pintar. Tapi itu bukan berhikmat. Malah kita jadi akhirnya jadi orang yang so tahu. Dan kalau udah so tahu kan banyak salahnya. Kalau udah banyak salahnya, siapa yang mau dengar? Nah itulah Bapak Ibu Saudara, prinsip kebersamaan yang perlu kita perhatikan adalah ternyata gini. Yang pertama tadi, kebersamaan bukan kebersamaan tanpa kepemimpinan ilahi yang benar. Yang kedua, kebersamaan bukan kebersamaan apabila tidak berani berbagi kehidupan. Jadi kebersamaan yang kedua adalah bukan kebersamaan apabila tidak berani berbagi kehidupan. Oke, Mazmur 133 ayat 3. Ini satu ayat yang udah kita sering dengar juga kan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang paling seru kan ya bagian kalimat terakhir kan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi perhatikan dulu prinsip ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi pemazmur Daud ini memandang keindahan kebersamaan ini dengan melihat keindahan gunung Hermon yang nun jauh di sana. Karena posisi pemazmur Daud kan ada di gunung Sion. Jarak gunung Sion ke gunung Hermon itu jauh. Nanti kapan-kapan kalau kita ada kesempatan ke sana dari Yerusalem ke Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung yang paling utara daripada Israel. Diperkirakan 120 mil tuh bisa 200 km lebih ya kalau nggak salah. Tapi saking tingginya Gunung Hermon, kan di gunung tertinggi di Israel adalah Gunung Hermon. Ketinggiannya bisa 9.000 kaki. Nah, ini hitung sendiri selalu 9.000 kaki jadi berapa meter. Tapi ini tinggi sekali, jadi dari jauh kalau cuaca bagus, bersih, kelihatan, oh itu Gunung Hermon, kelihatan banget tinggi. Indah nggak? Indah banget. Putih, ditutupi salju, karena memang curah hujannya sangat besar sekali. Curah hujannya dalam setahun itu 60 inch. Nah ngitung lagi juga ya, 60 inch itu berapa sentimeter. Jadi curah hujannya, curah saljunya tinggi sekali ya, bisa 60 inch tingginya kali 2,5 cm. Nah kemudian salju yang menutupinya selama periode 1 tahun itu 2/3 tahunnya selalu ditutupi salju. Masuk musim semi dan musim panas baru cair. Ngumpul cairan airnya ke sungai. Kemana? Danau Galilea. Dari Danau Galilea inilah memasok air ke sungai Yordan. Nah, Daud melihat ada sesuatu yang indah. Dari jauh dia melihat Gunung Hermon. Waduh, indah nggak indah? Apalagi karena tingginya yang begitu tinggi sehingga ada kabut yang menutupi Gunung Hermon itu begitu indah. Waduh, dingin banget. Waduh, enak banget. Gua lagi kepanasan begini, kalau ke Gunung Hermon begitu dingin dan nyamannya. Sehingga Daud berpikir, pengen dong ngalami Gunung Hermon. Nah ternyata apa yang Daud tangkap adalah gini, dia nggak usah pergi jauh-jauh ke Gunung Hermon untuk menikmati Gunung Hermon, tetapi gini, cairan saljunya yang mencair ke Danau Galilea dan mengalir ke Sungai Yordan nyampe tuh ke Bukit Sion, nyampe ke Yerusalem. Artinya sesuatu, bicara soal kebersamaan bukan cuma sekedar bisa dilihat, tapi juga bisa dialami, bisa dirasakan itu kebersamaan. Kita punya anggota keluarga. Kita bisa lihat satu dengan yang lain, tapi apa kita bisa mengalaminya? Belum tentu. Kalau nggak kita bagi kehidupan kita, nggak bisa orang lain alami. Jadi makna gunung ini, wow, ternyata Daud memandang dengan sesuatu secara dalam. Kebersamaan, kita bersama-sama, bukan langsung disebut kebersamaan. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa dirasakan, kalau nggak bisa dialami, bukan kebersamaan. Jadi kebersamaan adalah saling membagi kehidupan. Di dalam keluarga, anggota keluarga harus berbagi kehidupan, di mana yang satu bisa menikmati yang lain. Baru itu kebersamaan. Kalau yang satu nggak bisa menikmati, gua jaga jarak, pokoknya gua ada, tapi nggak bisa dinikmati, itu bukan kebersamaan. Yang menarik gini, Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8.
Rasul Paulus pernah bilang sendiri sama jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Rasul Paulus bilang begini, tapi kami berlaku ramah di antara kamu. Ini yang dia katakan kepada jemaat Tesalonika, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi Rasul Paulus bilang bukan cuma membagi Injil, tapi juga membagi hidup dengan kamu kepada jemaat Tesalonika. Jadi buat Rasul Paulus, kalau kita pahami tentang latar belakang jemaat, suratnya kepada jemaat Tesalonika tuh, berada Rasul Paulus di jemaat Tesalonika tuh, di Tesalonika tuh sangat singkat waktunya. Dia itu jemaat yang dia dirikan, jemaat yang dia bangun, belum terlalu dewasa, Rasul Paulus udah mesti pergi meninggalkan karena apa? Aniaya, fitnah dan lain-lain. Gak tanggung-tanggung buat Rasul Paulus, sehingga membuat ya harus segera meninggalkan jemaat Tesalonika. Dan buat Daud itu hatinya benar-benar hati yang sangat, ya lagi sayang-sayangnya dipisah gitu. Buat Rasul Paulus itu betul-betul diturahkan kepada tulisan pada suratnya kepada jemaat Tesalonika. Jadi suatu Rasul Paulus ada di Tesalonika, dia bertindak bukan hanya sebagai bapak, tapi juga sebagai ibu. Artinya benar-benar dia lakukan seluruh tugas untuk demi anaknya menjadi matang dan dewasa. Terjun langsung. Dia bilang bukan hanya membagi Injil, dia bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia membagi kehidupan. Bukan hanya membagi Injil, tapi membagi kehidupan. Gampangannya mana, membagi Injil apa membagi kehidupan? Gampangan membagi Injil. Setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dipercayakan untuk membagi Injil. Tapi ternyata gini, memang gampang bagi Injil. Kita tinggal buka Alkitab, kita bagi Injil, kita beritakan. Tetapi yang membuat orang ikut Tuhan bukan cuma semata-mata bagi Injil, tapi waktu kita bagi kehidupan kita. Nah, ini bicara lingkup keluarga. Bukan cuma kita ngomong doang kok, tapi kita menghidupi apa yang kita katakan. Bukan hanya kita ngomong firman, tapi kita menghidupi firman yang kita ucapkan. Itu yang membuat anggota keluarga, benar aku mau ikut. Karena apa yang dia katakan dia hidupi juga. Nah ini loh, ini kebersamaan. Mau mengajarkan orang doa, kita bisa buka ayat tentang doa. Tetapi waktu kita menghidupi doa dalam kehidupan kita, anggota keluarga lihat benar, si mami sama si papi ternyata berdoa. Aku juga mau ikut berdoa. Waktu kita ngajarkan soal keterhubungan dengan Tuhan, kita benar-benar hidupi waktu kita menjalin keterhubungan dengan Tuhan. Dan ini dilihat anggota keluarga dan mereka bilang, aku mau juga terhubung dengan Tuhan. Seperti kemarin minggu lalu kan pesan tentang Musa kan. Waktu Musa terhubung dengan Allah di kemah pertemuan, Joshua aku pengen kayak Musa. Ikut mengalami. Nah ini dikatakan Musa bukan cuma sekedar membagi firman, tapi dia membagi hidupnya sehingga orang pengen seperti yang dialami Musa. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi bicara soal kebersamaan di poin yang kedua ini adalah soal bagaimana membagi kehidupan. Mudah enggak? Enggak mudah. Nggak tahu waktu saya masih ada nggak nih? Ada kesaksian? Tapi udahlah panjang dikit nggak apa-apa. Ada seorang, ini kejadiannya di rumah sakit. Ada seorang anak muda, sebetulnya dia lagi mau nengok seseorang. Karena ini nggak tahu di rumah sakit mana sih ya. Maka dia harus diantar suster untuk keranjang yang dimaksud. Mungkin di bangsal ya. Nah akhirnya suster itu antarkan si anak muda ini ke sebuah ranjang, dan di ranjang itu ada seorang kakek yang memang lagi sedih. Seorang yang kayak lagi merindukan anaknya gitu ya. Maka ya si suster merasa bahwa inilah anaknya udah datang gitu. Dan si anak muda itu didudukan, diambil kursi, ya silakan duduk nak, saya udah ya, kata suster. Maka si anak semalaman terus dia pegang tangan si kakek. Dia banyak bercerita, dia banyak menghibur, dia banyak menyampaikan sesuatu. Sampai menjelang dini hari si kakek itu meninggal. Dan si suster kan langsung kan cabut-cabut alat-alat itu semua.
Dan si suster menghibur si anak muda itu, udahlah, jangan sedih ya. Si anak muda itu berkata, saya sih nggak sedih, saya justru mau nanya suster, bapak ini siapa sih? Gitu. Lah, bukannya papa kamu? Bukan. Kemarin waktu suster tujukan keranjang ini sebetulnya kan bukan pasien ini yang saya cari kan, tapi saya melihat si orang tua ini dalam keadaan sedih dan seperti merindukan anak. Maka waktu suster kasih kursi, ya udah saya duduk, saya bersikap seperti anaknya. Ya memang anaknya udah nggak tahu di mana. Maka sepanjang malam dia bersikap seperti anaknya. Dia bagaimana menghibur si ayahnya, dia memberi kasih kekuatan, dia tuntun ayahnya sampai melepas ayahnya pergi. Kakek itu benar-benar meninggal. Sampai si suster, oh kamu nggak kenal? Enggak. Saya cuma hanya melihat orang ini membutuhkan anak ada di samping di saat-saat terakhir. Jadi ya udah saya jadi anaknya itu. Mudah nggak sih berperan seperti itu? Nggak mudah. Ini dikatakan ya ada waktu sedikit dia mencoba membagi apa yang dia bisa bagi, dan ternyata dia lagi mempersiapkan kepulangan seorang yang dia nggak kenal, sehingga dia merasa ada kelegaan, dia bisa berjumpa anaknya yang ternyata bukan anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan sebuah penutup yang seperti ini. Adalah gini, kita paham sekarang arti yang namanya kebersamaan. Bukan cuma sekedar ada bersama-sama dalam sebuah tempat, bukan ada bersama-sama mengerjakan sesuatu bersama-sama, bukan soal keseragaman, tapi soal ada kesehatan satu dengan yang lain, ada tujuan yang sama, ada ketulusan yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita lakukan ini, waktu kita mulai bangun ini, percayalah Tuhan menyediakan berkat. Ke tempat yang ada kebersamaan itulah Tuhan perintahkan berkatnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Bapak di dalam nama Yesus. Mari Bapak, biarlah apa yang kami dengar pagi ini, kami bukan cuma sekedar mendengar, tapi kami mau tangkap, kami mau hidupi. Kami menangkap ada sebuah kegerakan sesungguhnya Tuhan mau lakukan dengan luar biasa, dan di dalam sebuah wadah, dan wadah itu bernama keluarga. Dan butuh sebuah kebersamaan, butuh tampilnya seorang pemimpin ilahi yang dimaksud Tuhan untuk memimpin kegerakan itu di dalam sebuah keluarga. Tuhan, jangan Engkau cari pemimpin, Engkau temukan itu, Engkau mampukan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, semua dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, dalam perlindungan. Berkati usaha dan pekerjaan, berkati setiap rumah-rumah tangga, berkati pasangan-pasangan suami istri, berkati orang tua anak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.